Seorang hakim anggota menyampaikan dissenting opinion dalam sidang putusan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sosok itu diketahui bernama Andi Saputra menyebut Nadiem harusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum. Adapun pendapat berbeda itu disampaikan saat sidang vonis perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Sidang ini digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Selasa 30 Juni 2026. Andi menilai tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan mens rea atau niat jahat yang dilakukan Nadiem. Kini sosoknya menjadi sorotan warganet. Andi diketahui merupakan ex-jurnalis sebuah media online sejak 2007 sebelum menjabat sebagai hakim. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah. Sosoknya dikenal aktif saat masih menjadi mahasiswa. Ia juga pernah menyabet penghargaan Konstitusi Award dari Mahkamah Konstitusi pada tahun 2022 silam. Andi pun diangkat sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada PN Jakarta Pusat pada Rabu 30 April 2025. Tambahnya nilai saham PT Akap adalah karena mekanisme pasar di luar kendali terdakwa. Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam proses pembentukan harga laptop Chromebook yang tidak wajar. Bahwa benar dalam pengadaan barang laptop ada orang lain atau korporasi yang menjadi kaya secara melawan hukum, tetapi kekayaan mereka tersebut bukan akibat dari perbuatan terdakwa. Menimbang oleh karena terdakwa tidak menikmati uang korupsi, maka tuntutan uang pengganti gugur dengan sendirinya. 3.4 Niat jahat dan perbuatan jahat. Menimbang bahwa dari rangkaian puzzle fakta yang disusun dari perselesaian alat bukti di persidangan telah ternyata tidak dapat diambil kesimpulan kausalitas yang sempurna bahwa telah terjadi adanya niat jahat pada diri terdakwa sebagai menteri untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang seakan-akan terlihat sebagai perbuatan jahat aktu tersebut dalam perkara aku adalah menandatangani Permen nomor 5 tahun 2021. Namun dari perselesaian alat bukti perbuatan menandatangani permen tersebut belum kuat dan telak sebagai perbuatan jahat. Ditambah ternyata Permendikbud 5 2021 juga tidak menguji merek tertentu tetapi hanya menguji operating system. 3.5 Permufakatan jahat. Menimbang bahwa hingga persidangan pun yang selesai ternyata tidak ditemukan adanya persesuaian alat bukti telah terjadi permufakatan jahat mansplaining dari terdakwa Nadiem dengan terdakwa lainnya dalam perkara aku yaitu Ibrahim Mulyasah dan Sri Wahyuningsi, juga dengan para saksi-saksi yang hadir di persidangan. Terdakwa Nadiem tidak pernah menyuruh secara tegas atau diam-diam kepada Ibrahim Mulyasah Sri untuk melakukan tindak pidana korupsi. Begitu juga sebaliknya, Ibrahim Mulyasah Sri tidak pernah memberikan pemberian yang melanggar hukum kepada terdakwa. Selain itu, terdakwa tidak terbukti pula melakukan intervensi langsung atau tidak langsung kepada panitia pengadaan barang. Menimbang dengan menilai kualitas pembuktian tentang percakapan di grup WhatsApp sebelum terdakwa menjadi menteri belumlah meyakinkan secara hukum bahwa percakapan itu dapat dikualifikasikan bagian dari meeting of mind atau perbuatan persiapan for bidding handling karena tidak lebih dari percakapan rencana aksi kebijakan apabila terdakwa benar-benar terpilih menjadi menteri. Menimbang oleh karena tidak cukup bukti telah terjadi meeting of mind di antara terdakwa dengan terdakwa Mul, terdakwa Sri untuk melakukan kejahatan secara bersama-sama, maka dalam batas penalaran yang wajar, terdakwa tidak terlibat dalam perbuatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa Mulyasah dan terdakwa Sri Wahyuningsi secara bersama-sama. 4. Kesimpulan. Menimbang bahwa oleh karena seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim Anggota 4 Andi Saputra SHMH berkesimpulan akhir sebagai berikut. 1. Bahwa tidak cukup alat bukti yang meyakinkan atau setidak-tidaknya meragukan karena tidak disertai persesuaian dan kausalitas alat bukti yang terang benderang. 2. Bahwa tidak terbukti adanya niat jahat, mens rea, dan perbuatan jahat, actus reus, yang menjadi jembatan penghubung atau causal connection atau indikasi antara konflik kepentingan dengan kejahatan korporasi. 3. Bahwa peristiwa yang terjadi dalam satu waktu yang berdekatan yaitu 1. Kebijakan pengadaan laptop, 2. Adanya kerugian negara,
Dan 3, adanya penambahan modal saham Google ke PT Gotoh adalah 3 peristiwa yang tidak mempunyai kausalitas kuat atau hubungan sebab akibat, setidak-tidaknya bukan karena adanya perbuatan jahat, konflik kepentingan, atau perdagangan pengaruh dari terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwaan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar, maka terdakwa Nadiem Anwar Makarim haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut.